Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Anil ma'asi wal asam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan dan menganugerahkan berbagai macam pemberian Allah, berbagai macam nikmat dan rahmat kepada seluruh hamba-Nya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, diangkat oleh Allah menjadi Nabiullah wa Rasulullah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh hamba Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada Allah, menjadi umat Muhammad yang selalu menjunjung tinggi hukum-hukum Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita sudah menyelesaikan kajian di surah Maryam tentang 4 kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 kisah ini benar-benar menjadi sebuah pelajaran yang berharga, baik untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk menambah suri dan tauladan dari hamba-hamba Allah yang mulia yang diceritakan di dalam surah Maryam ini.
Yang pertama, kita telah mendengarkan bagaimana kisah Nabiullah Zakaria alaihissalam yang sudah usianya berusia tua, belum diberikan seorang anak pun, namun dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa, selalu berdoa dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah yang Maha Kuasa memberikan dan mengilhami kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam dengan satu berita gembira, yaitu hadirnya putranya yang bernama Yahya. Ada dua pelajaran yang sangat berharga dari seorang ayah dan seorang anak. Pertama, Nabiullah Zakaria alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang selalu menjunjung tinggi hukum-hukum Allah, yang selalu berharap kepada Allah, tidak berputus asa. Ternyata sikap yang seperti ini perlu untuk dimiliki oleh kita semua. Yakinkan segala sesuatu itu atas kehendak Allah, atas pemberian Allah, atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesabaran, dengan doa daripada Nabiullah Zakaria alaihissalam dan istrinya, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabiullah Zakaria alaihissalam dengan hadirnya seorang putra yang bernama Yahya alaihissalam. Pelajaran yang dapat diambil, semoga kita semua ini selalu bersikap sabar, yakin kepada Allah dengan hakul yakin, bahwa apa saja yang diminta, diinginkan oleh hamba-hamba Tuhan di muka bumi, semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yahya alaihissalam yang sejak kecil telah Allah anugerahkan kepadanya Alkitab, pedoman dalam hidup dan kehidupannya, seorang anak, seorang pemuda yang hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk seluruh pemuda-pemuda Islam. Syubbanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ini kita merasa berbahagia. Tadi saya melihat di bagian belakang banyak sekali anak-anak muda, anak remaja yang hadir ke Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh untuk mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Dan ini adalah sebuah kemajuan untuk kita semua. Anak-anak muda yang beriman, di waktu maghrib mari mendekat untuk sama-sama kita memuji Allah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berpesan, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadu ila masajidallah fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang terbiasa untuk menuju rumah-rumah Allah, tentunya untuk salat di rumah-rumah Allah, salat di masjid-masjid, di musalla-musalla, dan dia sangat terbiasa dengan keadaan ini, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Semoga di setiap waktu, terutama maghrib, mari kita berkumpul di masjid Allah, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, di musalla-musalla, dan tempat-tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita selalu tekun, rajin, tidak bosan, dan selalu istiqamah, konsisten selalu di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang akan kita bacakan pada malam ini lanjutan dari surah Maryam ayat 38, yang pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Maryam ayat 39
wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ini perintah Allah kepada Rasul dan juga kepada Rasul-Rasul pada masa dahulu untuk memberikan dakwah, memberikan ceramah, menyampaikan pesan-pesan Allah agar semua orang yang sedang berada dalam lalai dan lupa untuk mengingat Allah, hendaknya mereka mau kembali untuk sudi kiranya kembali kepada jalan yang benar, tidak hidup dalam lalai dan dalam kelalaian dalam kehidupannya. Yang belum mau beribadah hendaknya beribadah kepada Allah sebelum dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Peringatan dari Allah di ayat ini, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikanlah peringatan kepada mereka. Nah, siapa mereka ini? Orang-orang yang lalai, orang fasik, orang munafik, orang-orang yang belum beriman itu kepada Rasul, kepada Nabi, untuk tidak berhenti menyampaikan dakwah. Sampaikan terus, berdakwah terus, agar orang-orang yang sedang lalai dengan kelalaiannya diingatkan. Ada satu masa nanti yang orang apabila tidak mau berhenti dari kelalaiannya, tidak mau berhenti dari kemaksiatannya, tidak mau berhenti dari kemalasannya di dalam beribadah, suatu saat nanti dia akan mengalami masa menyesal yang sangat disesali segala perbuatan-perbuatannya. Waktu Allah memberikan kesempatan hidup di alam ini, dia selalu melalaikan ibadahnya. Ya Rasulullah, berikan peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, ketika Allah sudah menetapkan sesuatu urusan yang pada waktu itu mereka masih berada di dalam kelalaiannya, wahum la yu'minun, dan mereka dalam keadaan tidak beriman. Ini sangat disayangkan. Jadi sebenarnya disuruh dakwah itu pada waktu manusia ini masih hidup. Ada yang rajin beribadah kepada Allah dan ada yang sedang bergelimang dalam dosa. Orang-orang ini diperintahkan oleh Allah, ya Rasulullah, dakwah terus kepada mereka. Jangan berhenti untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, agar orang-orang yang sedang berada, kalau bahasa kita ini, di lembah hitam, di lembah dosa, dia berbuat dengan perbuatan yang durjana, berhentilah sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, memutuskan bahwa hari ini adalah hari yang tidak lagi berlaku taubat. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kita ini masih hidup, ada orang yang sedang lalai, sedang bergelimang dalam dosa. Dalam ayat ini Allah menginginkan agar seluruh hamba-hambanya yang sedang berada di dalam lalai dan dalam kelalaian dalam kehidupannya, untuk berhenti dari segala perbuatan dosa, menuju kepada perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia tidak mau untuk berhenti dari kelalaiannya, tidak mau berhenti dari kemaksiatannya, maka nanti dia akan berada dalam keadaan atau mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Ini sangat disayangkan. Sudah diberitahu tentang hari yang pada suatu saat nanti akan menyesal seluruh orang-orang yang dulu lalai waktu di dunia.
sudah diingatkan sampai dengan dia mati tidak mau berhenti dari kemaksiatan, maka ini disebut oleh Allah. Ketika Allah sudah menetapkan hukum, sudah bahasa kita ini sudah tidak ada lagi waktu untuk bertaubat, mereka tetap berada di dalam ghaflah, fi ghaflatin wahum la yu'minun, tetap berada di dalam kelalaian mereka dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sudah kita bacakan di surah At-Taubah ayat 55. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua ketika kita membaca ayat ini. Bunyi ayatnya di surah At-Taubah dulu yang pernah kita baca. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah kamu merasa kagum, merasa heran terhadap harta-harta mereka. Ada orang fasik, munafik, kafir, kaya, itu jangan kamu sedih ya Rasulullah. Dan seluruh orang beriman ini jangan sampai kita ini kaget atau terlalu kagum pada orang-orang yang diberikan harta yang banyak, anak yang banyak, tetapi mereka itu lalai dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka ini sedang berada dalam innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jadi Allah sedang menginginkan pada mereka itu untuk mendapatkan azab dalam kehidupan dunianya. Ini kita ulangi yang pernah kita terangkan ini. Artinya orang kalau enggak mau berhenti dari berbuat maksiat atau terus menerus hidup dalam keadaan lalai dalam kehidupan dunianya, sehingga dia lalai untuk beribadah kepada Allah dan terlalu menikmati pemberian dari Allah sampai-sampai dia tidak beribadah lagi. Nah, inilah innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya saja Allah sedang menginginkan pada mereka itu untuk mendapatkan azab di dalam kehidupan dunianya. Maka kita lihat nanti ada orang hartanya banyak tapi dia tidak lagi beribadah kepada Allah, padahal dia tidak sakit fisiknya, tidak sakit jiwanya, tapi sudah mulai bergelimang dalam dosa. Ini dia sedang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menghukum fisik dan jiwanya. Kalau fisiknya dia sehat tapi tidak mau lagi dia untuk beribadah pada Allah, ini sudah mulai mendapatkan hukuman Allah. Kemudian yang kedua, jiwa masih sehat tapi dia sudah berpikir tidak sehat lagi, tidak lagi mau beribadah kepada Allah. Akhirnya wa tazahaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah lenyapkan jiwa mereka, Allah hancurkan fisik dan jiwa mereka, wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir, dan mereka adalah kelompok orang-orang kafir. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa berupaya untuk tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dihukum oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita masih sehat, kita masih diberikan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah mulai bergelimang dalam dosa, tidak beribadah lagi. Ini bahagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ini masih cerita dunia, belum akhirat.
Kalau di dunia ini kita terus-menerus bergelimang dalam dosa, maka yang terakhirnya kata Allah, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah hancurkan jiwa dan fisik mereka, dan mereka termasuk orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang seperti ini. Artinya dia masih hidup tapi sudah dianggap hatinya mati oleh Allah Azza wa Jalla. Dia masih hidup dan beraktivitas di alam ini, fisik dan tubuhnya sehat, tapi pikirannya sudah tidak sehat lagi, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Dia tidak lagi mengetahuinya. Ini menurut surat At-Taubah ayat 55, bahagian dari azab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunianya. Kita semua, ini kita sering mendengar ayat-ayat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup kekal di alam ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua yang melata di muka bumi ini pasti akan fana, pasti akan lenyap, pasti akan mati. Yang tinggal dan kekal hanyalah Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Di surat Ar-Rahman Allah berfirman berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ingat kata Allah bahwa bumi ini sebenarnya kami wariskan kepada kalian semua, kepada seluruh hamba Allah. Nah, sekarang kita berada di bumi. Allah berikan hak hidup kepada kita semua di bumi ini. Tapi suatu saat Allah berfirman, wa ilaina yurja'un. Bunyi ayatnya, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi ini dan apa saja yang ada di atas bumi ini Allah berikan hak manusia. Ini contoh seperti nelayan tiap hari ambil ikan, tidak beli, gratis dari Allah, kemudian dijual. Allah memberikan rezeki kepada semua para nelayan, mengambil ikan secara gratis setiap hari, dan itu menjadi rezeki bagi orang-orang yang mampu untuk menangkap ikan di laut dan di mana saja. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya kesempatan hidup diberikan oleh Allah, tapi media untuk hidup pun disuguhkan oleh Allah kepada kita semua. Ini betapa banyak air pemberian Allah. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Udara itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diwariskan, diberikan hak oleh Allah. Ambil, ambil, ambil. Nikmati, nikmati, nikmati. Ini anugerahku kata Allah, kuwariskan kepada kalian semua. Setelah aku berikan kesempatan hidup kamu di dunia, kusuguhkan berbagai macam kebutuhanmu. Kulimpahkan berbagai macam nikmatku kata Allah. Tapi ingat, suatu saat kamu akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi wa ilaina yurja'un. Semua yang melata di muka bumi ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini pelajaran-pelajaran yang sudah kita baca di dalam Al-Quran, terutama di surat Maryam yang sudah kita bahas ini. Setiap kalimat, setiap ayat Allah, setiap kisah yang diceritakan oleh Allah
semuanya mendatangkan manfaat dan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Kalau di surah Maryam ini kita sudah mendengarkan kisah tentang Nabiullah Zakaria alaihissalam dengan putranya yang bernama Yahya alaihissalam, kemudian cerita tentang keponakan dari Nabiullah Zakaria alaihissalam yang bernama Maryam dari keluarga Ala Imran, kemudian kisah putra daripada Maryam, kisah Isa alaihissalam, yang Isa ini sudah kita ceritakan pada hari Rabu yang lalu, bahwa dimanapun dia berada, sejak kecil, sejak masa muda, sampai dia diwafatkan oleh Allah, membawa berkah di mana saja dia berada. Nah, ini waja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah jadikan aku membawa berkah di mana saja aku berada. Nah, ini setelah ayat ini kita masuk ke seorang hamba Allah juga yang sangat mulia. Berarti ini yang kelima setelah cerita Nabiullah Zakaria alaihissalam, cerita Nabi Yahya alaihissalam, cerita Maryam ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian cerita Nabiullah Isa alaihissalam, dan ayat berikutnya kita akan melihat bagaimana pujian Allah kepada seorang nabi yang digelar dengan Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berarti ini cerita yang kelima di dalam surah Maryam ini. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah, sebutkanlah, dakwahkanlah tentang cerita di dalam Al-Quran tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah seorang yang sangat membenarkan hal-hal yang benar, dan dia diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Nah, ini kita lihat awal-awal dari Nabiullah Ibrahim berdakwah. Karena pada bulan-bulan ini masih Zulkaidah ini, orang banyak menceritakan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Dan di khutbah-khutbah Idul Adha nanti kita akan mendengar kisah Nabiullah Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Nah, ini kita lihat awal-awal dari kegiatan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah mengakui tentang kehebatan, tentang ketaatan, tentang ketulusan, tentang keikhlasan dari seorang nabi dan rasul yang bernama Ibrahim alaihissalam. Pertama, Allah perkenalkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah perintahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan cerita ini kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, termasuk kita ini yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ada wahyu-wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazkur, sebutkan, ceramahkan, dakwahkan cerita di dalam Al-Quran tentang kisah Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang yang jujur, yang selalu berlaku jujur, seorang yang benar, yang membenarkan kitab-kitab Allah, dan dia juga seorang nabi dan juga seorang rasul. Kepada siapa pertama dia berdakwah? Nah, Ibrahim melihat bahwa ayahnya ini menyembah berhala dan ahli dalam membuat patung. Jadi dakwah yang pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kepada ayahnya. Nah, ini maka kepada kita semua juga bagusnya berdakwah yang pertama ke keluarga kita.
Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini sudah sangat sering kita dengar ada di surat At-Tahrim itu. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini maknanya kamu berdakwah kepada keluargamu, kepada ahli kerabatmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kamu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maka ini juga yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang juga ditiru oleh nabi-nabi yang datang kemudian sampai dengan ke junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita dengarkan dialog Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang difirmankan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Nah, ini dakwah pertama. Allah sebutkan, Allah berfirman, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Sudah tahu bahwa ayah Nabiullah Ibrahim tukang buat patung, pandai buat berhala-berhala. Kemudian setelah dia buat, dia sembah. Datanglah anaknya yang bernama Ibrahim untuk menjumpai ayahnya yang bernama Azar. Dan cerita ini Allah beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua untuk kita ambil pelajaran. Nah, ini betapa beraninya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah. Dakwah pertama dilakukan kepada ayahnya. Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Mengapa ayah menyembah ke sesuatu yang tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa membantumu sedikit pun. Ya kau raceh ya. Apa nak sembah berhala dengan patung? Kan kena kan? Alih nak pegat kau pun sembah. Ha, itu bahasa kita itu. Alih nak pegat patung, nak pegat berhala, kemudian nak sembah lagi orang pegat-pegat mana kan. Nah, itu Ibrahim tu berani. Karena ini dianggap oleh ayahnya, "Okah kau berani kaya ejek lon ya? Dah berani mengejek saya ya?" Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah ke sesuatu yang tidak bisa mendengar, ke sesuatu yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun. Nah, ini pertanyaan pertama. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim beritahu ke ayahnya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Ayah, ini kata Ibrahim, sesungguhnya Allah telah mendatangkan kepadaku bahagian dari ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak Allah berikan kepadamu. Ikuti saya ya ayah. Fattabi'ni, ikuti saya wahai ayah. Saya telah diangkat oleh Allah menjadi nabi, telah diangkat oleh Allah menjadi rasul, dan Allah turunkan wahyu serta memberikan sebagian ilmu kepadaku, dan ilmu ini tidak diberikan kepada engkau wahai ayah. Fattabi'ni, ikuti saya wahai ayah. Ahdika siratan mustaqim, ahdika siratan sawiyya,
Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang tidak menyimpang. Jadi siratan sawiyah ini artinya mustaqimah, mu'tadilah. Jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang adil, jalan yang tidak salah. Ayah, dengarkan ya. Ini saya anakmu. Allah sudah mengangkat saya menjadi nabi. Allah sudah mengangkat saya menjadi rasul. Allah sudah memberikan ilmu kepada saya. Ayah, dengarkan saya ya ayah. Ikuti kebenaran-kebenaran yang aku sampaikan. Ahdika siratan sawiyya, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar, yang mustaqimah, yang mu'tadilah, yang benar, yang jujur, yang tidak salah, yang adil, yang tidak curang. Dia tambah lagi. Terus Nabi berdakwah. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayah, jangan engkau sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu dia menantang Allah, dia berbuat maksiat kepada Allah. Jangan engkau sembah syaitan, karena syaitan itu dia kepada Allah dia maksiat, dia tantang, dia lawan. Jangan engkau bergabung dengan gerakan-gerakan setan, wahai ayah. Masih juga Nabi berdakwah, ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ayah, sesungguhnya aku takut engkau akan tertimpa azab dari Allah yang Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, dan engkau nanti pemimpinmu itu setan, kamu dikuasai oleh setan. Kan pernah waktu subuh di sini hari Selasa yang lalu saya menyampaikan ceramah di sini bahwa ada orang yang sudah dikuasai oleh setan, sehingga yang dia sembah itu bukan Allah. Yang disembah itu selain Allah. Dia sembah setan, dia sembah patung, dia sembah berhala, dia sembah selain Allah. Padahal dalam agama kita ini la na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah melainkan Allah. Kan Nabi berpesan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada yang kita sembah melainkan Allah. Itu semua dari Nabi Adam dulu mengajarkan kalimat la ilaha illallah, la na'budu illallah, tiada yang kita sembah selain Allah. La na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ternyata ayahnya marah. Nabi Ibrahim dimarahi oleh ayahnya. Apa jawaban dari ayah? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Nah, ini ancaman dari ayahnya. Pertama dia tanya, wah Ibrahim, apakah engkau benci ya terhadap Tuhan-Tuhan yang aku sembah? Wahai Ibrahim, kalau sekiranya engkau tidak berhenti untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran menurutmu kepadaku, la arjumannak, aku akan merajammu. Kalau dulu istilahnya bukan la aktulannak, tapi la arjumannak, aku akan merajammu. Maka model membunuh dulu seperti Habil dibunuh oleh abangnya yang bernama Qabil itu dengan batu besar, bukan dengan pisau. Jadi dengan batu yang besar dilempar ketika Habil sedang tidur dan kemudian meninggal, dibunuh oleh abangnya yang bernama Qabil.
Nah, demikian juga dengan ancaman-ancaman orang setelah itu. Kalau sekiranya kamu tidak berhenti menyampaikan dakwah, la arjumannak. Nah, itu juga termasuk ancaman yang diberikan oleh umat Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib oleh orang-orang yang kufur, orang-orang Madian yang kufur kepada Allah, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan ancaman yang sama. Nah, ini ketemu kita. Di surat Hud dulu pernah kita baca. Itu bukan untuk Nabi Ibrahim, tapi untuk Nabi Syuaib, mertua daripada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata mereka? Wahai Syuaib, kalau kamu tidak berhenti menyampaikan dakwah dan risalah Tuhanmu, la illam tantahi la arjumannak. Kalau sekiranya kamu tidak berhenti untuk menyampaikan dakwah dan risalah, kami akan membunuhmu atau merajammu, dilempari dengan batu. Wahjurni maliya, dan engkau hendaknya menjauh dariku dalam waktu yang lama. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Jadi inilah akhlak seorang anak. Meskipun sudah diusir, sudah diminta untuk dirajam, apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Qala salamun alaik. Ada dua ancaman ayahnya. Hai Ibrahim. Dia tidak bilang hai anakku. Tidak ada seperti Nabi Ibrahim memanggil anaknya Ismail, ya bunayya. Ini qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Nah, ini apa kata ayahnya? Ayahnya Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Apakah engkau benci? Kalau ragibaan aku benci, ragibafi aku suka. Ini untuk orang belajar bahasa Arab. Misalnya ana arghabu anka, aku benci padamu. Ana arghabu fika, aku mencintaimu. Jadi beda. Sama dengan ana uhibbuka, aku menyukaimu, aku mencintaimu. Tapi kalau ragibaan itu lain lagi. Maknanya ragibaan aku benci, ragibafi aku suka. Nah, itu model-model dulu, duduk-duduk di rangkang, di dayah, belajar seperti itu. Jahadaan aku ingkari, jahadafi aku berjuang, ragibaan aku benci, ragibafi aku suka. Nah, itu cara belajar orang dahulu untuk mudah ingat. Nah, ini. Maka ketika bertemu di dalam Al-Quran, tidak semua ragibah itu suka atau cinta. Lihat ke depannya apa. Ternyata setelah aragibun anta an. Nah, ini. Wahai Ibrahim, apakah engkau, wahai Ibrahim, membenci Tuhan-Tuhan yang aku sembah? La illam tantahi la arjumannak. Kalau sekiranya engkau tidak berhenti untuk menyampaikan dakwah padaku, kamu akan kurajam, angka gancam. Wahjurni maliya, berpisahlah dengan aku, menjauh engkau dalam waktu yang lama. Baik kau oleh geno bahasa kita. Nah, itu ada dulu ayah mengusir anak karena dakwah. Sekarang ada ayah mengusir anak mungkin karena kejahatannya. Tapi ini karena dakwah yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, sehingga Ibrahim diusir dari rumah. Tidak boleh pulang dalam waktu yang lama, tidak boleh bertemu dengan ayahnya. Wahjurni maliya, menjauh engkau, tak bisa lagi. Menyekun tanya hayuk kalale muka ka, menalah kampakingan, kan? Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena ayah yang marah, dia tidak marah. Nah, ini pelajaran juga dalam ilmu akhlak. Seorang anak walau bagaimanapun, itu jangan marah kepada ayahnya. Saya mungkin pernah menceritakan di sini, seorang anak yang masuk Islam di Bintaro, yang diajarkan oleh Ustadz Arifin Nababan. Akhirnya anak ini masuk Islam.
Kemudian suatu hari dia ingat kepada ayahnya, dia pulang untuk menjumpai ayahnya. Ayahnya masih kuat dalam menendang. Ternyata ketika dia tahu bahwa anaknya ini sudah Islam, pulang ke rumah langsung ditendang dan anaknya ini jatuh. Pingsan. Berarti masih kuat ayahnya ini dalam memukul dan dalam menendang. Dulu tidak ada istilah merajam. Anak ini jatuh. Anak laki. Tapi dia tetap bersabar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ayahanda. Itu jawabannya, Masya Allah. Berarti di zaman ini ada juga anak-anak yang baik, yang sudah Islam, dia mu'allaf. Dia tinggal di Bintaro di Jakarta. Murid dari Ustadz Arifin Nababan, mantan mu'allaf. Singkat cerita, karena waktu ini sudah dekat, anak ini ditendang oleh ayahnya dan dipukul, jatuh dan pingsan. Tapi dia berkata, semoga Allah juga dapat hidayah seperti Allah memberikan hidayah kepadaku. Akhirnya bapak ini jatuh sakit setelah menendang putranya, ya kan? Kakinya lumpuh, dadanya sakit, dibawa ke rumah sakit. Apa kerinduannya? Dia rindu kepada anaknya yang sudah Islam. Akhirnya si anak ini datang ke rumah sakit bersama dengan Ustadz Arifin Nababan, dan di saat itulah dia minta maaf. Dan Allah mengembalikan fisiknya menjadi sehat kembali, dan kemudian disyahadatkan masuk ke dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ilmu akhlak yang bisa kita ambil baik dari cerita para nabi, para rasul, juga di zaman ini masih ada anak-anak yang berakhlak dengan sangat mulia. Dia sudah Islam, ayahnya belum Islam, pulang ke rumah, ditendang, dipukul, sampai pingsan anak ini. Tapi apa katanya? Semoga Allah juga memberikan hidayah kepada ayahanda. Semoga ada manfaatnya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.